Apa cerita? Kali ini di siaran media Apa Cerita dan Clipper Roasting mau membahas tentang berita tentang pajak ya. Seperti apa? Simak saja videonya, beberapa video mengenai pajak-pajak ya yang sekarang ini. Tonton saja videonya. Kita nanti akan melangkah tindak lanjut dengan sosialisasi dan mengundang seluruh pihak yang masuk dalam satgas itu, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan optimalisasi penerimaan pajak daerah gitu, Pak. Jadi memang kalau dari keanggotaan itu memang melibatkan unsur-unsur PH, gitu, ada kejaksaan, kepolisian, kemudian TNI juga kita masukkan ya. Ini karena semuanya dalam rangka gitu. Dan memang lingkup pajak daerah yang akan masuk dalam lingkup tugas satgasnya terdiri dari BPHTB, kemudian PBJT juga, ya, kemudian PBB, pajak reklame, air tanah, taraf burung walet, dan option. Ya. Jadi itu semua dalam rangka kali lagi untuk efektivitas pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Operasi Gabungan Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor Skala Besar resmi digelar di Jalan Raya Cibogo, Kabupaten Subang, pada tanggal 7 Juli 2026. Razia massal ini melibatkan kolaborasi ketat mulai dari Petiga Dewi Samsat, Jasara Harja, Bapenda, Satlantas Polres Subang, hingga personel Subdenpom Subang. Gerilya razia yang kian gencar ini menjadi cerminan nyata dari kondisi hampir seluruh daerah di Indonesia, di mana negara tampak makin agresif memburu kantong rakyat. Masyarakat kelas bawah kini merasa ruang geraknya kian dipersempit oleh kepungan aparat yang siap menjatuhkan sanksi denda di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit. Dalih meningkatkan kesadaran administrasi dan keselamatan, lalu lintas dinilai publik hanya menjadi tameng pembenaran untuk menggenjot target pendapatan daerah secara paksa. Slogan kontribusi pembangunan daerah kini terasa hambar karena masyarakat terus dituntut taat membayar kewajiban sementara timbal balik fasilitas publik di lapangan masih minim. Gencarnya operasi gabungan di berbagai sudut jalan ini menegaskan bahwa instrumen negara kini lebih sibuk bertindak sebagai penagih yang mencekik warga daripada menjadi pelindung rakyat. Seperti kawan-kawan lihat gitu ya, berbagai macam cara pajak dan isu sepeda mau dikenakan pajak. Jadi sangat sungguh aneh gitu ya, aneh dan sangat tidak manusiawi gitu ya untuk membahas tentang sepeda dipajakin gitu ya isunya. Kalaupun misal betul-betul terjadi, sungguh banyak cara pemerintahan untuk membuat rakyat makin miskin gitu ya. Mengapa? Demi kepentingannya gitu. Nggak ada bedanya sama kayak orang preman gitu ya. Demi kepentingannya gitu ya. Ini masih membahas topik sepeda gitu ya. Kalau itu misalnya disahkan, ada berapa banyak korupsi yang makin nambah gitu ya. Rakyat udah susah makin susah, yang kaya makin kaya. Entah mereka nggak bayar pajak gitu ya. Bayar pajaknya berasal dari uang pajak masyarakat, bisa saja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kemudian, semenjak Pak Prabowo jadi presiden ini, semakin besar juga daya rusaknya gitu ya, semakin parah ekonomi ya. Apa penyebabnya? Apakah mungkin semenjak kekalahan sehingga seperti ini, ataukah balas dendam? Bisa saja gitu ya. Ataukah mungkin efek dari peninggalan utang sebelum Pak Jokowi gitu ya? Bisa saja gitu ya. Ataukah kurang puas gitu ya sementara penderitaannya dulu dan dibuat sekarang? Nggak tahu juga gitu ya. Ini berasal asumsi ya gitu ya.
rekam jejak gitu ya, semenjak yang yang di era Pak Soeharto maupun di eranya B.J. Habibie ya, yang dilepas jabatannya sebagai Pangkostrat ya. Dari situ udah bisa nilai loh apa faktornya kok makin parah gitu ya di era presiden sekarang. Dulu semenjak kita lihat, kita pikir itu yang parah Presiden Jokowi karena bisa bahasa Inggris gitu ya. Ternyata sekarang makin ngeri kayak daya rusaknya makin parah lah. Udah kerja sulit, udah gitu pajak semakin diburu. Emang pada zaman Pak Jokowi memang daya besarnya rusak, cuman pandai dia buat strategi gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak isu-isu tentang kejelekan walaupun banyak gitu ya. Jadi pandai bermainan politik gitu ya. Udah gitu mengapa sih terus-terusan pajak? Padahal kita lihat sendiri kan sumber daya alam kan besar. Kenapa tidak itu aja untuk mengelola, untuk membiayai negara atau biaya gaji? Kan besar juga. Masa tidak bisa? Masa mau dinikmati segelintiran para elit maupun elit global ya, Amerika dan negara-negara super power kuat ya, baik itu Cina maupun ya ada yang terkaitannya juga lah, kerjasama. Kita nggak tahu juga gitu. Jadi heran aja kenapa rakyat udah sulit mendapatkan uang dan jualan sulit apa segala macam ya, kok rakyat yang diperas, giliran negara utang banyak. Jadi nggak masuk akal gitu ya. Sementara kalau hasil alam yang nikmati para kaum elit global dan pejabat tertinggi aja. Jadi sangat nggak masuk akal gitu ya. Misalkan rakyat Indonesia nggak bayar pajak, apakah Indonesia bangkrut? Kalau misalkan negara bangkrut harus melandaskan sumber pajak rakyat, ya bisa aja negara bangkrut kayak negara-negara daerah yang viral-viral itu ya, daerah Nepal atau apa gitu ya. Karena apa? Taruh foya-foya membelanjakan anggaran defisit sehingga seperti ini kacau ya, menutupi program sehingga kacau balau ya. Masa kalau misalkan program apa harus pajak, nggak bisa dari orang-orang korupsi itu kan, atau sumber daya alam yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Jadi ya lucu aja gitu ya. Dulu wayahnya masih orang bisa bayar pajak, enak tenang-tenang aja, nggak peduli ada kayak susah. Ini kira orang udah malas bayar pajak, buru-buru kalian minta yang nggak sesuai ranahnya bayar pajak di Pertamina lah, di parkiran lah, entah di mana-mana gitu ya. Ini ya realita aja ya, sungguh aneh rezim di era presiden sekarang ya. Jadi kalau nggak mau kritik ya jangan jadi presiden, itu namanya kita sebagai rakyat berhak demokrasi gitu ya, kritik gitu ya. Karena kita rakyat, kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi presiden kan gitu. Namanya pemimpin tuh harus mencontohkan cermin yang bagus gitu ya, dan amanah gitu ya. Kalau amanah tidak dijalankan maka hasilnya akan ada aja terjadi demo besar-besaran, cepat atau lambat, bahkan kebangkrutan. Dan seperti yang kawan-kawan lihat dan kawan-kawan dengarkan waktu pas kampanye, tahu nggak, sebelum 2030 katanya bubar. Apakah Pak Prabowo mau melakukan hal tersebut? Sekarang sudah nampak gitu ya, dari rupiah melemah gitu ya, dolar makin melambung tinggi dan rupiah makin nggak jelas sekarang ya.
Jadi sungguh aneh gitu ya, utang makin besar dan tambah besar. Soalnya kalau korupsi banyak, pembangunan pun apa coba tidak ada, cuman program itu ya habis ketika udah gitu ya. Jadi gitu ya. Dan bangunan Kopdes pun ya cuman ya masih belum tahu nanti kabarnya kayak mana gitu ya. Dan rasaku nanti satu-satu bangunannya nggak semi-semi permanen juga ya, karena tahu juga kualitasnya kayak mana ya, makanya cepat siap. Rakyat itu mengkritik itu bukannya tidak suka negara main ini, cuman untuk memperingatkan aja bosan kebijakan itu harus tepat dan struktur gitu ya. Kalau tidak tepat dan struktur, maka rakyat-rakyat ini ya bersuara gitu, bersatu agar Indonesia ini makin baik bukan makin memburuk gitu. Jadi seperti inilah terjadi banyak kejanggalan di era Pak Prabowo ini. Dan benar juga yang dibilang waktu pas kampanye gitu ya, 11 dari 100 benar. Orang sadarnya ketika sudah terjadi gitu ya. Benar yang dibilang Pak Anies gitu ya. Dan orang karena disogok ya gitulah, kasih uang ini ya dampak juga kita semuanya. Jadi ya lucu aja gitu kalau rakyat kritis atau demo apa sedikit marah gitu ya, sedikit suruh pindah negara, kan nggak nyambung. Makanya kalau yang tua-tua kali yang jadi presiden ataupun serta yang dari TNI jadi presiden ini banyak yang tidak bagus secara apa ya, terlalu barbar. Bukan menyalahkan TNI atau apanya gitu ya. Ya memang dasarnya sih ya gitu. Seharusnya kan makin bagus tuh didikan. Ini kalau makin belok gitu ya. Bedakan istilahnya kita mengeji atau enggaknya, cuman memang pada faktanya kan gitu kan dari TNI seharusnya kan udah makin bagus gitu ya, terdidik gitu ya, dari mental segala macam, tapi makin ke belakang kok yang presiden di TNI ini kok jadi aneh-aneh aja gitu ya, tentang punya kekuatan hatinya gitu ya, berkuasa, nanti caranya dibungkam, tak putih, culik segala macam. Ini yang tidak apanya ya, tidak seimbang gitu ya, memakai kekuatan untuk membungkam rakyat dengan cara takut-takutin lah, yang diculik lah, segala macam, takut-takuti, todong senjata lah. Ini sangat tidak ini loh, tidak secara manusiawi, tidak transparan gitu ya, nggak bertahan kosong gitu ya, dan sesuatu hatinya gitu ya. Makanya rakyat sekarang udah mulai pintar malas bayar pajak. Karena apa? Kita bayar pajak pun masih tidak dilayani dengan bagus, jalan rusak dan kesehatan juga dan segala macam. Soalnya biaya pajak ini kan bukan lawan, biaya pajak dari kendaraan ini lebih besar. Kita punya kereta atau bisa disebut motor gitu ya, motor dan mobil, bayarannya besar gitu, dan itu untuk ke rakyat itu minim gitu yang didapat. Jadi makanya rakyat sekarang pintar harus bayar pajak itu tadi, pajak terus sementara tidak mempedulikan rakyat. Jadi itu tadi, paling besar biaya pajak ini ya kendaraan sebenarnya. Kita pun misalkan nggak bayar pajak mobil atau rumah, pajak-pajak dari lain kan dapat, kita belanja Indomaret, kopi shop, semuanya. Jadi ya masa kalau misalkan Indonesia nggak bayar pajak rakyat, kok bangkrut? Ya nggak masuk akal. Cuman salah kelola aja. Dan di negara luar itu tanpa pajak ya, negara apa lupa namanya, ada itu namanya satu Norwegia atau mana gitu, nanti kalian cari aja gitu, negara yang tanpa pajak sejahtera gitu. Dan aku itu bagus itu sistemnya. Ini udahlah nutupin utang dari rakyat, dan gitu pun utang gak lunas, makin parah utangnya. Ya kayak mana siklusnya, muter-muter gitu aja. Nih anggaran pajak, bayar ini itu, semua anggaran
dan semua anggaran setiap substansi atau ini ya, atau lembaga-lembaga yang Indonesia ini tak semua dinaikkan. Udah gitu, udah utang makin banyak negara ini, makin ditambah lagi makin bro, apa memang sengaja mau ngancurkan negara ini ya, dan nampak kali gitu ya. Nanti kalau udah negara hancur, mereka tinggal nikmati uangnya keluar negeri, bahkan pun tanpa pindah negara ya. Atau bahkan hasil korupsinya disimpan di bank-bank yang tidak bisa disentuh oleh negara ya, yang punya kebijakan kuat gitu ya, kayak bank Swiss gitu ya, atau di Inggris untuk mengalahkan uang hasil korupsi gitu ya. Itu tadi, makin lama makin rusak, gila, pajak aja sementara utang makin banyak, rakyat makin sulit dan segala macam lah, rakyat makin susah dan lapangan pekerjaan makin sulit dicari, dan kemiskinan dan kesehatan juga, dan tinggal nunggu nasib kedepannya kayak mana ya. Kalau terusan seperti ini pajak yang digenjot yang ada, takutnya kejadian-kejadian besar itu terjadi, cepat maupun lambat pasti terjadi ya. Kalau gila pajak yang diprioritaskan ya untuk menutupi kebutuhan utang negara ataupun untuk biaya gaji atau segala macem lah, siapa aja gitu ya. Kenapa nggak hasil korupsi aja gitu yang di ini kan, untuk bayar-bayarkan gaji ataupun sumber daya alam gitu ya. Saya pernah bilang juga waktu pas pidato Pak Prabowo, apa salahnya gitu ya, dialokasikan yang uang korupsi itu ya untuk agenda-agenda program gitu ya. Jadi ya mungkin nyeleneh lah gitu. Mungkin itu aja, tidak ada bermaksud apa-apa. Ini cerita